Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, poster mengenai pembangunan berkelanjutan menjaga ekosistem darat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Laila Puspita, NIM K45211053. Teman saya Aprilia Khairunisa, NIM K45211008. Dina Angelina Firdausi, NIM K45211022. Galuna Rulita Almay, NIM K45211038, Ranisa Nurfaza, NIM K45211073, dan Cindy Dwi Lestari, NIM K45211082. Poster yang kami bahas mengenai pembangunan berkelanjutan menjaga ekosistem darat. Save our planet to save the earth. Satu-satunya rumah yang kita miliki, masa depan ada di tangan kita. Jaga planet ini agar tetap bersih dan hijau. Selamatkan bumi kita sekarang. Pembahasan yang pertama adalah mengenai carbon footprint. Carbon footprint atau jejak karbon adalah jumlah gas buangan atau emisi yang dihasilkan oleh manusia, baik individu maupun kelompok. Semakin tinggi carbon footprint yang dihasilkan, maka lingkungan akan semakin rusak. Begitu juga dengan kesehatan. Pasalnya, gas-gas footprint tersebut berkontribusi dalam terjadinya pemanasan global. Gas-gas yang dihasilkan manusia dan terhitung sebagai carbon footprint disebut juga sebagai gas rumah kaca. Semakin banyak gas rumah kaca yang dihasilkan, maka efek rumah kaca yang merupakan penyebab terjadinya pemanasan global akan semakin cepat terjadi. Pemanasan global tak hanya berpengaruh terhadap lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan. Oleh karena itu, mari kita kurangi carbon footprint yang kita hasilkan agar proses pemanasan global bisa diperlambat. Adapun penyebab dari carbon footprint yang pertama adalah penggunaan listrik. Listrik untuk kebutuhan rumah tangga datang dari pembangkit listrik yang dijalankan menggunakan bahan bakar minyak ataupun batu bara. Proses ini akan menyumbangkan gas-gas rumah kaca di udara. Kemudian yang kedua adalah konsumsi makanan. Praktik pengolahan pertanian atau peternakan juga bisa menjadi penyumbang carbon footprint yang cukup tinggi, karena pada saat produksi oleh para hewan ternak bisa menyumbangkan metana sebagai salah satu gas rumah kaca. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kendaraan bahan bakar minyak. Semua jenis bahan bakar minyak yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor seperti mobil, pesawat, kereta, hingga kapal akan menghasilkan carbon footprint di udara. Kemudian penyebab yang keempat adalah penebangan hutan. Penebangan pohon di hutan dapat meningkatkan jumlah emisi gas rumah kaca secara signifikan dan meninggalkan carbon footprint dalam jumlah tinggi. Karena pada saat kondisi normal, pohon berfungsi untuk menyerap karbon dari udara dan diolah agar bisa dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk oksigen. Jika pohon habis ditebang, maka tidak ada lagi yang akan menyerap gas-gas berbahaya di udara. Kemudian penyebab yang kelima adalah pembangunan kawasan industri. Pembangunan kawasan industri berisi pabrik dan kawasan tempat tinggal bisa memicu meningkatnya jumlah carbon footprint. Sekian dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh Ranisa. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranisa Nurfaza dengan NIM K45211073 akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai recycle. Nah, recycle atau daur ulang ini sendiri merupakan suatu proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan pengolahan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai. Nah, untuk manfaat dari kegiatan recycle ini sendiri itu seperti mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Selain itu juga dapat mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, dan dapat mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Nah, untuk contoh kegiatannya itu seperti memilah-milih produk kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Selain itu juga mengelola sampah kertas menjadi kertas atau karton yang dapat digunakan kembali. Selain itu juga dapat mengelola sampah organik menjadi bahan kompos.
Selain itu juga dapat mengolah sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat seperti layaknya botol kita gunakan kembali untuk pot dan lain-lainnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Galuh Nurlita Almay yang selanjutnya akan membahas mengenai larangan membuang sampah sembarangan. Sampai saat ini kita masih seringkali menjumpai beberapa orang yang suka membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan dampak ke depannya seperti apa. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia masih masuk ke dalam daftar negara sebagai penghasil sampah terbanyak di dunia. Nah, membuang sampah sembarangan ini akan mencemari lingkungan kita dan secara tidak langsung juga akan mengurangi penggunaan, kenikmatan, dan juga nilai dari tempat-tempat umum di sekitar kita. Hal ini hanya akan membuat lingkungan tampak kotor dan tidak terawat, serta membuat banyak orang menjadi tidak nyaman. Dampak dari membuang sampah sembarangan ini juga bukan hal yang dapat kita sepelekan, karena sampah yang bertebaran ini banjir dapat terjadi, kehidupan hewan bisa terganggu, dan keselamatan manusia dapat terancam. Di mana perbuatan membuang sampah sembarangan ini juga bertentangan dari konsep pembangunan berkelanjutan mengenai menjaga ekosistem darat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak dari membuang sampah sembarangan. Yang pertama, ada menyebabkan kerusakan dan juga cedera fisik. Nah, sampah ini kan seringkali dapat berisi benda-benda yang dapat membahayakan atau menyebabkan luka fisik baik pada manusia ataupun hewan, seperti pecahan kaca. Seringkali juga pada seorang perokok, ia seringkali melempar putung rokok secara sembarangan. Nah, melempar putung rokok ini ke hutan juga dapat memicu kebakaran, dan yang nantinya akan menghancurkan rumah di sekitar atau bahkan dapat membunuh hewan-hewan yang terjebak di dalam api. Yang kedua, dapat mempermudah penyebaran penyakit. Nah, sampah ini dapat menjadi tempat berkembang biaknya penyakit dan dapat menyebarkannya melalui hewan yang memakannya. Di mana jika sampah tersebut menampung air, dapat menjadi sarang nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit malaria yang mematikan. Yang ketiga, ada mempengaruhi dan membunuh satwa liar. Sampah plastik ini terkadang akan disalahartikan sebagai makanan oleh satwa liar di darat maupun dan di laut. Nah, ketika sampah plastik ini dikonsumsi oleh hewan, nantinya akan mengurangi kapasitas perut mereka karena tidak dapat dicerna. Hal ini juga akan mempengaruhi kebiasaan makan dari hewan, serta akhirnya dapat membunuh mereka. Yang keempat, ada mempengaruhi nilai estetika dan juga pariwisata lokal. Nah, sampah yang tergeletak sembarangan ini hanya akan terlihat kotor dan menurunkan nilai estetika lingkungan sekitarnya. Masyarakat dan wisatawan juga akan cenderung menghindari tempat-tempat yang banyak sampahnya karena masalah kesehatan dan juga dinilai tidak menarik. Kemudian ada polusi tanah, di mana sampah ini dapat terdiri dari beberapa bahan seperti kaca, logam, bahan organik, dan juga dapat mengandung bahan-bahan yang berbahaya di mana dapat mempengaruhi polusi tanah. Yang kemudian ada polusi air, di mana ketika orang membuang sampah, mereka langsung ke air, maka sungai dan danau pun dapat tercemar. Sampah ini juga kemungkinan besar akan berakhir di lautan pada akhirnya. Kemudian ada polusi udara, di mana orang seringkali membakar sampah untuk membuangnya, di mana dalam proses pembakaran ini, zat berbahaya yang terkandung di dalam sampah ini nantinya akan bercampur dengan udara yang menyebabkan polusi udara. Masalah ini juga akan menjadi semakin parah, terutama ketika membakar sampah plastik, yang dapat berdampak negatif pada sistem pernapasan manusia. Nah, dari dampak-dampak yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada nih cara agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Yang pertama, kita dapat pilih-pilih dan juga membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita dapat habiskan makanan kita, agar kita tidak menyisakan makanan dan membuat sampah makanan. Yang ketiga, dengan membawa kantung belanja atau kantung plastik untuk sampah dan membawa alat makan sendiri. Yang keempat, kita dapat mendonasikan barang-barang yang tidak terpakai. Yang kelima, kita dapat mendaur ulang dan juga membuat kompos dari sampah. Dan yang keenam, kita dapat menanamkan budidaya tertib serta tahan diri untuk tidak buang sampah sembarangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Cindy Dwi Lestari, NIM K4521082. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai eco-vehicle atau kendaraan ramah lingkungan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai transportasi berkelanjutan. Nah, transportasi berkelanjutan merupakan suatu transportasi yang tidak menimbulkan dampak yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat atau ekosistem dan dapat memenuhi kebutuhan mobilitas yang ada secara konsisten dengan memperhatikan yang pertama, penggunaan sumber daya terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat regenerasinya, dan yang kedua, penggunaan sumber daya tidak terbarukan pada tingkat yang lebih rendah dari tingkat pengembangan sumber daya alternatif yang terbarukan.
Dengan demikian, secara umum, konsep transportasi berkelanjutan merupakan gerakan yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Nah, salah satu wujud atau penerapan dari transportasi berkelanjutan ini adalah kendaraan hijau atau kendaraan yang ramah lingkungan. Kendaraan ramah lingkungan ini dapat dicapai dengan cara mengurangi konsumsi petroleum atau lebih baik lagi menggunakan sumber energi terbarukan sebagai bahan bakar. Contohnya seperti sumber energinya yaitu panas matahari dan listrik. Nah, contoh dari kendaraan ramah lingkungan ini antara lain ialah mobil listrik. Mobil listrik merupakan mobil yang digerakkan dengan motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpan energi lainnya. Nah, sehingga kita mendapatkan manfaat dari adanya eco-vehicle atau kendaraan ramah lingkungan ini, yaitu antara lainnya adalah dapat meminimalisir adanya polusi udara dan suara. Lebih banyaknya ruang untuk hidup bukan hanya sekedar untuk lalu lintasnya saja, juga infrastrukturnya lebih baik lagi untuk ruang publik khususnya. Dan yang tak kalah pentingnya dapat menghemat bahan bakar, juga pastinya menyebabkan planet atau bumi kita menjadi lebih sejuk dan lebih sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yaitu April. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Aprilia Honisa dengan NIM K452108 akan menjelaskan tentang eco-friendly. Eco-friendly adalah ramah lingkungan atau biasa lebih dikenal dengan istilah go green. Nah, eco-friendly sendiri memiliki arti yaitu keberlanjutan dan pemasaran yang mengacu pada barang dan jasa, hukum, pedoman, dan kebijakan yang diharapkan dapat meminimalisir bahaya atau bahkan tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan ekosistem. Nah, contoh kegiatan eco-friendly sendiri yang pertama ada dengan memilih menggunakan tas kain dibanding tas plastik, kemudian mencabut kabel listrik yang tidak terpakai, kemudian lebih menggunakan angin jendela dibandingkan AC, dan menanami halaman sekitar rumah dengan tanaman dibandingkan dengan hiasan lain. Adapun manfaat dari eco-friendly yaitu yang pertama dapat membantu mengurangi sampah dan polusi udara di sekitar kita. Kemudian yang kedua dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga ada hemat biaya, dan yang keempat dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam hidup. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dina. Terima kasih. Ya, baik. Saya, Dina Angelina Firdausi, NIM K45210022, akan melanjutkan materi. Yaitu materi yang akan saya bahas yaitu penghijauan, seperti pada gambar dalam poster. Penghijauan sendiri adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan. Nah, penghijauan sendiri ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama ada manfaat sebagai hidrologis. Pepohonan yang ditanam untuk penghijauan akan memiliki kemampuan untuk dapat menyerap dan juga menyimpan air, sehingga dengan banyaknya pohon yang ditanam akan semakin banyak pula air yang tersimpan di dalam tanah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup termasuk manusia sebagai cadangan air di musim kemarau ataupun mencegah terjadinya banjir. Kemudian ada manfaat yang kedua yaitu orologis. Manfaat secara orologis diperoleh melalui kemampuan pada akar pohon dalam mencegah erosi atau juga pengikisan tanah baik oleh air maupun angin. Kemudian ada manfaat ekologis. Pepohonan hasil penghijauan dapat menjadi salah satu komponen biotik terbaik yang tidak terpisahkan di dalam suatu lingkungan. Komponen abiotik dan komponen biotik akan saling bersinergi atau kerjasama untuk dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan juga selaras. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah manfaat klimatologis. Manfaat secara klimatologis dari penghijauan karena pepohonan hasil penghijauan mampu menyerap
karbon dioksida atau CO2 dan juga akan menghasilkan oksigen atau O2 melewati proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Hal tersebut akan meningkatkan kualitas udara sekaligus dapat mencegah dampak pemanasan global. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu edapis. Manfaat penghijauan secara edapis adalah pohon-pohon yang ditanam akan menjadi tempat hidup, tempat tinggal, tempat berkembang biak, dan juga mencari makan bagi berbagai spesies hewan. Kemudian ada manfaat estetis. Manfaat penghijauan secara estetis atau keindahan adalah penghijauan akan mempercantik suatu kawasan ataupun tempat. Kemudian ada manfaat higienis. Manfaat secara higienis adalah penghijauan akan menjadi penyaring udara di mana pepohonan akan dapat menyerap karbon dioksida serta juga mengeluarkan oksigen. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah edukatif. Manfaat secara edukatif adalah pepohonan dari hasil penghijauan mampu untuk menjadi laboratorium alam yang dapat digunakan sebagai media belajar dan juga penelitian. Kemudian ada manfaat religius. Ketika kita melakukan penghijauan, otomatis kita akan lebih banyak untuk menjaga lingkungan kita sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu manusia harus menjaga lingkungannya. Kemudian ada manfaat ekonomis. Ketika penghijauan sukses dilakukan, maka manfaatnya juga dapat dirasakan dalam bidang ekonomis, yaitu kita dapat memetik hasil penghijauan kita untuk dijual dan tentunya akan membantu perekonomian negara. Nah, kemudian kami juga akan membahas tentang tema yang kami ambil, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan ekosistem darat. Tujuan dari menjaga ekosistem darat adalah untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan manfaat berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengangguran, mengurangi degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem daratan tahun 2030, ditetapkan 12 target dalam 25 indikator. Target tersebut antara lain tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Nah, sebagai masyarakat, kita dapat turut serta dalam menjaga ekosistem darat, yaitu sesuai kebijakan tujuan 15, yaitu pembangunan kehutanan periode 2017 sampai 2022 dengan cara melakukan penghijauan dan aktivitas yang sudah kami jelaskan pada poster ini, terutama aktivitas penghijauan yang sesuai dengan penjagaan ekosistem darat sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu dia yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.